Bismillahirrahmanirrahim. Nama'ina mislamana salafana jami'syuhuna aba'una salihun. Bismillah wa sayyidillahi umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa sayyidillahi bizambi Ibrahim Ismail Ahmad Maliki Mukarramah Sayyid Muhammad Maliki Mukarramah. Wa bismillah wa sayyidillahi Umar Jani Abdul Ba'ati ya bismillah wa sayyidillahi Bahar. Wa yawma al-mutawassil wa la tafarraqu fi Abdullah hudahu dadada wa la سبحانك سنجم السادة من الله متنا في نتي وهلكنا في أهلاكهم ونستهدر مطهر الزكاة في هذه الجلسة أديمة وجل كل ما عملنا في هذه الجلسة أديمة تقرب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من مجيب صفات الكبرى يوم ملكا كما رحيم من الله منزل على مجلسنا هذا كما أنزلت إلى مجلسهم من الخيرات والبركات والفتوى والمدات والهداية برحمتك يا راحمين اللهم اجعل هذه الجلسة أديمة سببا نزول رحمة البركة الفيض العطاء من كل جنة من كل طرف دفع البلاء والأمراض والأسقام والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم افتح علينا فتوى العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعل هذه الجلسة عديمة حجة لنا لا علينا وساهلا علينا واجعل هذه الجلسة عديمة سببا نجاتنا في الدنيا والآخرة برحمتك وفضلك يا راحمين يا اللهم ارزقنا خير هذا البلد وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وجنبنا شر هذا البلد وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده من شبك من شر الحدث وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين رب العالمين Salam tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh barakah. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi sebab segala yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga ilmu yang kita bahas menjadi ilmu yang barakah dan manfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu curah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada keluarga besar susunan ketakmiran Masjid Al-Hilal Banyuwangi yang kami hormati dan kami ta'zimi. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat yang sempurna zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap jamaah hadirin dan hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita, kembali kita membaca kitab yang berjudul Fusulul Ilmiyah wa Usul Hikamiyah, karya daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Semoga ilmu yang kita bahas jadi ilmu yang barakah manfaat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fasal yang ke-18.
Dan sudah kita jelaskan tentang perkara yang berkaitan tentang mengerjakan amal-amal yang baik, ya. Dan insya Allah pagi ini kita akan baca fasal yang ke-19. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu magala radhiyallahu anhu ilang qal Al-faslu tasi asar aksarun nasi rahatan fi dunya wa adhamuha laddatan fiha wa akhrasuhum ala dalik asaduhum ta'aban wa nasaban wa khataran wa aksaruhum hamman wa ghamman wa hazanan wa dalika misl muluki wal agniya wa aqalluhum rahatan wa laddatan fiha wa ad'afuhum hirsan 'alayha wa aqalluha ta'aban wa nasaban wa khataran wa hamman wa ghamman wa dalika misl fuqara'i wal masakin wa sababu dalika anna laddata dunya wa rahataha wa sahwataha muqaddara munaggasa musawwisa fil asal wa anna muzahimina 'alayha wal munazi'ina fiha wal hasidina 'alayha katsir fa sababu dalika ya'dhumu ta'ab wal khatar wal gham fi tasiliha وفي التمتع بها وفي الحفظ وتنمية لها فتضاعف مع ذلك المطائب والأخطار والحموم والغموم كلما كثرت الدنيا وسهوات وكثر الطالب لها والحرص عليها ويكل التعب والخطر والهم والغم كلما ضعف الطلب لها وقال لا حرص عليها فترى الملوك والأغنياء من أتعب الناس وأكثرهم هموما وغموما وأعظمهم خطرا حتى إن الواحد منهم ليغير بروحه ويخاطر بمحجة في نيل أعراضه وسهوة نفسه وفي حفظها وفي تمنيتها وذلك مساهد لا خفاء به على آكل إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Beliau mengatakan Al-faslu tasi asar, pasal yang ke-19. Aksarun nasi rahatan fid dunya, kebanyakan manusia yang mendapatkan ketenangan di dunia, wa a'dhamuhum laddatan fiha, dan orang yang mendapatkan kelezatan ada di dunia, wa akhrasahum ala dalika, orang yang dia itu yang paling ambisi dengan dunia, orang yang paling berharap mendapatkan ketenangan di dunia, orang yang paling besar keinginannya untuk mendapatkan kelezatan dunia, dan yang paling ambisi untuk mendapatkan kenikmatan dunia, asaduhum ta'aban wa nasaban wa khataran. Dialah orang yang paling payah, yang paling capek, dan yang paling beresiko. Wa aksaruhum hamman wa ghamman wa hazanan. Dan dia akan menjadi manusia yang paling banyak sedihnya, gelisahnya, risaunya. Wa dzalika misil muluk wal agniya. Dan contoh orang yang mengalami penyakit ini yaitu mereka para raja, para penguasa, dan orang-orang yang kaya. Tapi sebaliknya wa aqalluhum rahatan wa laddatan fiha, sedangkan orang yang paling sedikit berharap mendapatkan ketenangan di dunia dan mendapatkan kenikmatan di dunia, dan yang paling sedikit semangatnya untuk mendapatkan itu, maka aqalluhum ta'aban wa nasaban wa khataran wa hamman wa ghamman, maka dia akan menjadi orang yang paling sedikit capeknya, sedikit payahnya, sedikit bahayanya, sedikit sedih dan sumpeknya. Wa dzalika misil fuqara wal masakin. Dan contoh orang yang mendapatkan ketenangan ini adalah seperti orang yang fuqara dan masakin. Jadi Al-Habib Abdul Haddad bila mengatakan orang yang berharap untuk mendapatkan ketenangan daripada dunia, dan dia paling ambisi untuk mendapatkan lezatnya dunia, dia akan menjadi orang yang paling sumpek. Kenapa? Karena dia telah mencari sesuatu yang tidak mungkin didapatkan.
Para ulama mengatakan talabu raha fid dunya muhal. Mencari dunia untuk mendapatkan ketenangan itu sesuatu yang mustahil. Jadi kita cari dunia tujuannya supaya tenang, itu mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menjadikan ketenangan dalam urusan dunia. Maka orang yang dia itu ketika mencari dunia berharap supaya mendapatkan ketenangan, itu mustahil. Karena tidak pernah ada itu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ad-dunya mahallul fitan. Dunia ini memang tempat yang penuh dengan fitnah. Hamman wa ghamman. Tempatnya sumpek dan tempatnya gelisah. Lau kanati dunya na'iman bila kadar lakanat hiyal jannah. Kalau memang dunia itu sama Allah diciptakan tidak ada sumpek, tidak ada gelisah, tidak ada permusuhan, tidak ada keruwetan, ya surga. Fala yahtaj al-intiqal ilaiha. Lah buat apa kita kepingin masuk surga kalau sudah kita dapatkan di dunia? Memang dunia ini tempatnya sumpah, tempatnya ruwet, tempatnya penyakit, tempatnya permusuhan, tempatnya sakit hati, iri, dengki. Itu tempatnya dunia. Memang kehidupan kita yang pendek 60-70 tahun ini ceritanya seperti itu. Kalau memang dunia tidak ada sumpah, tidak ada sakit, tidak ada sedih, tidak ada tukaran, ya surga Pak. Buat apa kita pindah ke surga? Maka dari itu, kata Habib Abdul Haddad di sini, orang yang dia itu mencari dunia supaya mendapatkan ketenangan, dia akan menjadi orang yang gobi, orang yang tidak sempurna akalnya. Maka itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ketika di dunia ingat kalau dia calon mayit. Semakin dia ingat hari-hari yang dia lewati, semakin mendekatkan dia kepada kubur, dia akan menjadi orang yang paling cerdas. Kebalikannya, orang yang tidak pernah sadar bahwa hari-hari yang dia lewati semakin mendekatkan dia kepada kain kafan, mendekatkan dia kepada lubang kubur, tidak punya pikiran itu, dia akan menjadi orang yang paling bodoh. Tapi orang yang sadar, dia akan menjadi orang yang cerdas. Setelah itu, wa aksaruhum lil mauti isti'dadan. Lalu dia menjadi orang yang paling bagus persiapannya untuk menyambut kematiannya. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu lihat ada orang yang seperti ini, ambil kabar, ini orang yang paling cerdas, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, orang yang paling cerdas itu adalah azhaduhum fid dunya. Orang yang punya akal yang sempurna di dunia itu versi Kanjeng Nabi adalah orang yang semakin zuhud, yang tidak mengikuti perkembangan dunia. Dia akan menjadi orang yang semakin cerdas, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia sadar mau cari apa di dunia ini. Semua kenikmatannya terbatas. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, apa kata beliau? Beliau mengatakan, tayagat ya magrur watruk hutamaha wa hiya darufanin la baqa alina imiha. Wahai orang-orang yang lalai, bangun. Wahai orang-orang yang tertidur, bangun. Wahai orang-orang yang lupa, sadar. Orang yang tertipu, sadar. Wah, kata apa beliau? Watruk hutamah, tinggalkan serpihan dunia ini, jangan masuk di hati kamu. Kenapa? Wahiya darufanin la baqa alina imiha. Dunia ini tempatnya fana, terbatas. Umur terbatas. Kalau kita senang kumpul sama anak istri, durasi waktunya terbatas. Akan tiba masanya kita akan tinggalkan mereka.
Makanan yang sampean makan nikmatnya terbatas. Tempat tinggal yang dipakai di rumah kita terbatas. Mobil yang kita pakai terbatas. Akan tiba masanya kita tinggal semua itu. La baqa'a li naimiha. Tidak ada kenikmatan yang kekal di dunia ini. Maka orang yang terus mengejar ambisi sampai dibuat dia itu habis waktunya untuk dia mencari dunia, dan tujuan mencari dunia supaya dia merasa tenang, dia merasa kalau banyak dunianya dia akan menjadi orang yang tenang, kalau banyak dunianya dia akan menjadi merasa orang yang paling nikmat hidupnya. Pikiran ini akan menjadi orang itu bodoh. Karena dia terus akan dibujuk dengan kemauan ambisi dunia. Semakin dia mencari, dia berharap semakin tenang. Yang ada semakin sumpek, semakin sumpek. Kenapa? Karena dunia tempatnya sumpek. Semakin dia banyak mengambil bagian, bukan tenang yang dia dapat, semakin banyak sumpek yang dia ambil, kata Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang dia itu kaya bukan dengan niat yang baik, yang didapat sumpek. Beda, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian boleh kaya, boleh. Sampean nyambut gawe niati sugih, boleh, kata Rasulullah. Illa antakuna hakada wa hakada. Kecuali kalau kamu niatnya begini, hakada hakada. Napa artinya, Beb? Dia kaya niatnya supaya bisa sedekah. Yang seperti ini tidak bakal sumpah. Terus sampean kenapa kepingin kaya? Ya hidup supaya semakin mapan, Beb. Supaya tenang, saya kalau megang uang banyak saya tenang. Tidak bakal tenang. Yang ada sumpek. Tapi kalau sampean sugih niatnya supaya bisa sedekah, sugih niatnya bisa bantu orang yang lemah, kaya niatnya supaya bisa makmurkan masjid, makmurkan majelis ilmu, punya uang banyak bisa nyantuni anak yatim, niatnya itu, kata Kanjeng Nabi, kalau orang yang berangkat untuk mencari dunia yang banyak dengan hati seperti ini, silahkan, kata Rasulullah. Tapi orang yang coba-coba memperbanyak harta tanpa niat ini, jangan. Kenapa? Yang didapat sumpek, yang didapat gelisah, tidak bakal dapat ketenangan, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW, beliau mengatakan apa dalam riwayat? Rasulullah mengatakan, heran saya, ya ajaban kulla ajab, kata Rasulullah. Sungguh saya heran, saya ketun, saya gumun. Kepada siapa? Kepada orang yang kata Kanjeng Nabi, limusaddiq bidaril khulud, orang yang yakin kalau dia sebentar lagi akan pindah ke tempat yang kekal, yaitu akhirat. Wa huwa yas'a lidaril gurur, tetapi hatinya tidak ada pikiran itu, dia ambisi dalam kehidupan yang penuh tipuan ini, kata Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan, yang kita lihat ini tipuan semuanya, bohong semua yang kita lihat ini. Kita ketemu malaikat Israel, alam yang kita baca di Al-Quran kelihatan ketika itu masuk kubur, baru ternyata dunia hanya cerita, akhirat adalah yang sebenarnya. Orang yang memang hidup di dunia, dia kerja, cari uang yang banyak, memang dia persiapkan untuk persiapan hari kematiannya dia untung. Tapi minta maaf, minal asaf, penyakitnya orang kaya yang dia lupa kekayaannya itu hanya titipan, akhirnya dia bernikmat-nikmat dengan kekayaannya, ambisi dengan uang yang dia punya, naudzubillah min dalik, apalagi dia banyak harta, semakin memudahkan dia maksiat. Dulunya tidak bisa zina, pegang uang banyak zina. Dulunya minum tidak bisa, pegang uang banyak bisa bila minum. Dulu judi tidak bisa, ada pegang uang dia. Pegang uang banyak jadi bandar. Ini uang yang banyak ini jadi penyakit, beli togel, ngeslop, paran mana, saya nganyar-anyar itu. Leka nyekel duit, tidak bisa itu. Megang uang bisa melakukan itu. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti ini, sampai lihat mukanya, tanyakan sama dia, apa sampai tenang? Demi Allah tidak bakal tenang. Yang ada sumpek. Terus buat apa? Buat apa? Apa yang dicari? Tidak bakal dapat ketenangan. Kecuali orang yang memang dia itu niatnya untuk kehidupan akhiratnya, karena kita akan pindah ke sana, kata Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Fadzalika dhannul ladzina kafaru.
Dawuhnya Allah di Al-Quran, "Hei Muhammad, ingatkan umat kamu cara berfikir yang seperti ini." Cara berfikir yang seperti ini, dalika dhannul ladina kafaru. Itulah cara pikirnya orang kafir. Kalau cara pikirnya orang kafir, harus punya uang banyak supaya hidupnya enak, royaltinya meningkat supaya semakin tenang. Itu pikirannya orang non-muslim. Umat kamu jangan punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak yakin sama akhirat. Jadi dintek-entekno ning dunya, kepengin zina dituruti, kepengin mabuk dituruti, punya uang banyak untuk melampiaskan nafsunya. Beli perempuan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Dengan dunianya semakin ambisi dia. Semakin tidak sholat, semakin ngawur hidupnya. Itu pikirannya orang yang tidak punya iman sama Allah. Wadzalika dzannul ladzina kafaru, kata Allah Ta'ala. Muhammad, sadarkan umat kamu. Itu pikirannya orang yang tidak punya iman, yang tidak yakin sama kubur, tidak yakin sama akhirat. Sehingga hartanya dieman-eman, uangnya dipegang, ditumpuk demi tumpuk, aset demi aset. Dia lupa kalau semuanya akan ditinggal sebentar lagi, lalu dia harus tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pernah mengatakan kepada para sahabat ketika diutus untuk berdakwah. Sahabat tadi datang. Datang. Maka ditanya sama Nabi, "Min aina antum?" Dari mana panjenengan? Maka sahabat mengatakan, "Nahnu min qaumin himmatuhum fil laddati butunihim wa furujihim." Ya Rasulullah, kami baru datang dari satu negeri, penduduknya semangatnya, tujuannya gimana cara perutnya enak, kemaluannya puas. Ditanya ini, dari mana kamu? Kami baru datang ya Rasulullah dari satu negeri, penduduknya, target hidupnya makan enak, perut kenyang, kemewahan, kemaluan puas, walaupun dengan cara yang haram. Maka Nabi Muhammad ngeliat sahabat tadi senyum, lalu mengatakan, "Atajabuna min dalik?" Apa kamu heran? Kok bisa kamu ketemu orang yang seperti itu? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Enggak, kami heran Kanjeng Nabi, kok bisa loh ada orang hidup targetnya cuma perut enak, rumah mewah, kemaluan puas. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa a'jab min dalik?" Mau saya kasih tahu yang lebih mengherankan dari itu? Apa itu Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, "Qaumun arafal haqiqa summa amiza mislahu." La ilaha illallah. Kata Kanjeng Nabi, orang yang tahu kebenaran akhirat, orang yang sadar kalau dia akan wafat, tetapi tingkah lakunya seperti orang yang tidak punya iman kepada Allah Ta'ala. Tidak maaf, kalau orang kafir uripe ngawur, tidak apa-apa, karena mereka tidak yakin akhirat. Sing masalah iki, Pak, sing budal Jumatan, nggih, melok pengajian, lungguh ambek ulama, duduk dengan para guru, tingkah lakunya seperti orang yang tidak punya iman sama Allah. Sakit hatinya tetap dirawat, benci sama orangnya tetap dipertahankan, nuruti hawa nafsunya ya tidak dilawan. Tingkah lakunya kayak orang tidak punya iman. Kalau kamu heran lihat tingkah lakunya orang yang tidak punya iman padahal mereka mau pulang ke Allah, yang lebih mengherankan orang yang yakin semakin tambah tua semakin dekat sama kuburnya, tapi tingkah lakunya kayak orang yang tidak punya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, orang yang seperti ini lebih mengherankan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin diparingi hati yang bersih Allah Taala, nggih. Maka itu di sini dikatakan orang yang semakin lupa dengan hakikat ini, dia akan menjadi orang yang paling banyak sumpeknya. Kebalikannya, orang yang dia tidak terlalu biasa-biasa, dia akan menjadi orang yang tenang. Berarti kesimpulannya dua. Orang yang dia tidak ambisi dengan dunia, tenang. Orang yang kepingin punya harta banyak tetapi diniati untuk ibadah, dia tenang. Orang yang dia mengumpulkan hartanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, dia bakal sumpek.
Paham ya? Orang yang miskin yang tidak sabar dengan keadaannya, dia akan menjadi orang yang sumpek. Berarti yang sumpek berapa, Beb? 2. Yang tenang 2. Yang sumpek bagaimana? Yang sumpek orang yang kaya hanya untuk memanjakan hawa nafsunya. Dan yang kedua yaitu adalah orang yang miskin yang tidak sabar dengan keadaannya. Yang tenang orang yang kaya yang dia mencari harta supaya bisa untuk mudah ibadahnya. Dan orang yang miskin yang sabar dengan keadaannya dan bersyukur dengan keadaannya akan semakin sedikit pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau menjelaskan seperti ini. Kenapa itu terjadi? Beliau mengatakan begini. Wa sababu dzalika anna ladzata dunya wa rahataha wa sahwataha muqaddara munagasa wa musawwisa fil asal. Karena sebabnya nikmatnya dunia dan ketenangan dunia itu dan sahwatnya dunia itu keruh, tercampur dengan sesuatu yang tidak ada kenikmatan di dalamnya. Itu memang aslinya seperti itu. Apalagi wa anna muzahimina 'alaiha wal munazi'ina fiha wal hasid 'alaiha katsir. Orang yang rebutan, desel-deselan, senggol-senggolan dan hasut-hasutan katsir banyak. Lek sampean urusan dunya yang asale konco karena urusan uang, hati-hati. Maring ini hasut-hasutan, sak duluran bisa kena penyakit hasut. Sama-sama teman majelis, jualan yang sama, hati-hati, rawan hasut. Rawan. Iya cuma hasut toh, Pak. Loro hati, gak apa-apa. Kadang-kadang sakit hatinya itu dilampiaskan. Mungkin dengan fitnah, dengan menyebar hoax, atau naudzubillah min dzalik sampai masuk ranah kekafiran. Nyantet JP perewangan paman iki akhirnya pesugihan. Ini kalau ditarik dasarnya kenapa itu? Hasut, benci, tidak senang lihat dunianya orang. Akhirnya lah dia dunianya dapat, wala tenangnya dapat, wala akhiratnya dapat, saiman-imannya dijual untuk dunianya. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak gara-gara dia mungkin jabatannya turun, nyantet. Karena urusan kerjaannya mungkin ada yang sama, padahal dia tahu kalau rizki tidak mungkin ketukar, sakit hati, pakai cara ilmu hitam. Banyak, tidak sedikit. Sampai ada lere-lere, wis ngono iku wis ya. Pemene Banyuwangi gene iki. Kan begitu, cinta ditolak, dukun bertindak, kan gitu nggih. Dodolan sepi, aja pati macam-macam, lega dukune mudun. Ini kalau ditarik apa sebabnya? Hasut, sakit hati. Yang disakiti hati apa? Dunia. Padahal rizkinya dia nggak bakal ketukar. Tidak mungkin, walaupun tokonya jejer, rezekinya berbeda. Tapi tidak bisa. Prinsip ini dipakai ketika kerja, tidak bisa. Kebanyakan orang masuk ranah ini bawa sakit hati, bawa tidak iman, sehingga ketika dia merasa kerjaannya sepi, gara-gara iku, bukan gara-gara, memang rezekinya segitu. Akan terjadi kehasutan. Akhirnya orang yang dihasuti gelisah, tidak tenang. Apa yang didapat? Lah dunianya dapat, wala akhiratnya dapat. Malah naudzubillah min dzalik, dia mati dalam keadaan suul khotimah, tidak bawa iman. Imannya digadekan sama dukun, digadekan sama kafir, digadekan sama jin setan. Naudzubillah min dzalik, dia ninggalkan dunia, wala dunianya dapat, uangnya tidak dapat, matinya suul khotimah, diadab selama-lamanya, tidak ketemu lagi sama Nabi Muhammad SAW. Lah apa yang didapat? Makanya kesian, Pak. Lihat orang-orang yang sakit seperti ini, kesian. Orang-orang ini kesian, perlu dibangunkan. Lah apa yang mau dicari? Tidak ada yang ketenangan didapatkan kecuali orang itu bisa memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan untuk bisa dekat sama Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Sayyidina Ali niki menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang. Beliau mengatakan begini, "Ya Imam, saya ini kerjaan semakin naik, semakin bekerja banyak, penghasilan saya semakin banyak. Kok saya tambah tidak tenang ya? Kok tambah gelisah ya?" Sayyidina Ali beliau mengatakan, "Ad-dunya kal jifah." Hei saudaraku, dengarkan, urusan dunia itu bagaikan bangkai. Bagaikan bangkai. Tahu bangkai sampean? Batang. Itu bagaikan bangkai. Kalau kamu megang bangkai, jadabat kakilabuha. Jangan salahkan kalau kamu megang daging busuk, sebentar lagi anjing-anjing akan datang, akan makan kamu punya daging. Anjingnya tidak mau sama kamu. Anjingnya itu kepingin sama yang kamu pegang, itu bangkai itu. Terus bagaimana? Buang bangkainya, biarkan anjing-anjing tadi itu grogoti bangkainya, kamu tenang. Berarti yang kamu buat sumpek itu bukan kamunya. Kamu diserang bukan karena kamunya, tapi sesuatu yang ada pada dirimu. Terus gimana? Lepaskan. Lepaskan biar kamu tenang. Buat apa dipertahankan? Daripada tidak tenang, tinggalkan, kamu dapat tenang. Kata Abdul Haddad, wassalama ihdal ghanimatain. Kamu tidak kaya, tidak uang banyak, tapi tenang, itu soge wesan. Itu sudah untung. Ada apa? Kita bertahan kepada satu posisi yang kalau kita bertahan di posisi itu tambah sumpek, tambah sumpek, tambah sumpek, tinggal. Cari yang lain. Cari urusan dunia yang sampean sedikit resikonya, sedikit capeknya, dan sedikit menyita waktunya. Kalau capek pasti, sumpek pasti. Cari yang paling minim. Sehingga lebih banyak waktu untuk ngajinya, waktu banyak untuk akhiratnya, dan sampean akan dapat ketenangan. Dan itu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Al-Habib Ahmad bin Nasr al-Attas bila mengatakan, ad-dunya kal hammam. Dunia ku kayak jeding, Pak. Ya, dunia ku kayak jeding, kayak WC. Sampai masuk WC disikat, dicuci. Sampai keluar WC, satunya masuk, duyui. Sampai sikat lagi, ada orang datang lagi, buang air besar. Buat sikat mana? Ono untuk kau mana? Duyui mana? Tidak bisa bersih jeding itu, pasti kotor terus. Kenapa? Karena memang tempatnya buang kotoran. Jenengan berusaha untuk membersihkan dunia ini, mau merubah dunia, tidak bisa. Memang tempatnya kotor ini. Kalau sampai membersihkan, akan datang orang lain yang akan mengotori. Ini sudah sunatullah. Ini sunatullah, tidak bisa berubah. Saya bersihkan jeding, beb, sekarang. Mari sampai ngerejeki, wis diwipol, disikat, diwing. Metu koncone masuk apa jenenge mencret ning ngono meneh. Akhire mampu sak jeding ngendi terus disiram jangget nyikat maneh. Mari ngono iki siji masuk beser nguyu gak mari-mari. Pesing maneh. Tak sikat maneh percuma, mari ngene teko ono sing nguyu maneh. Ngono terus ceritane. Terus gimana, Beb? Antum mau merubah dunia ini tidak bakal bisa. Terus bagaimana? Bertahan. Jangan sampai dunia merubah antum. Saya kepingin memperbaiki, tidak bakal bisa baik. Sudah sunatullah, dunia ini tambah elek, tambah elek, tambah elek, kayak sapi. Sampai berusaha membersihkan, akan datang yang lain mengotori. Terus bagaimana? Bertahan. Bertahan, pakai kamar mandi seperlunya. Ojo sisui, ojo etikaf, mari metu. Begitulah sampai ketika masuk urusan dunia seperlunya, cepat-cepat keluar. Keluarkan hatinya, jangan dimasukkan di hatinya. Setelah itu perbanyak amal kebaikannya. Dunia seperlunya. Kalaupun dapat kepingin banyak hartanya, tidak apa-apa. Mau bangun rumah yang bagus, tidak apa-apa. Diniati untuk tamu, diniati untuk menyambut ulama, tidak apa-apa. Punya uang banyak, diniati untuk nyantuni anak yatim dan seterusnya seperti kita jelaskan tadi, tidak apa-apa. Selebih dari itu jangan. Akan terjadi kesumpekan yang tidak akan ada selesainya. Kenapa?
Karena urusan dunia akan banyak ketidaktenangan dan akan banyak permusuhan dan banyak yang hasut dengan kita dan akan memberikan kesumpekan kepada kita, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Artinya bagaimana? Begini sebelum selesai. Artinya kalau kita paham hadis-hadis tadi itu, berarti dunya niki Pak, nggih, dunya niki itu kata Kanjeng Nabi, kamu akan mendapati al-ghad sarun min amas, kata Rasulullah. Hai umatku, kamu akan menangi satu zaman, hari esok akan lebih jelek dari hari kemarin. Besok akan lebih elek dari hari ini. Besok lusa akan lebih jelek dari hari besok. Terus tambah hari tambah elek. Tapi hikmah, ada hikmahnya. Apa hikmahnya Habib? Semakin jelek kondisi kehidupan yang kita alami, semakin berkualitas nilai ibadah yang kita lakukan. Kalau kondisinya elek, kita masih tetap bisa beramal baik. Nilai amal baik dalam kondisi jelek dengan nilai baik dalam kondisi baik, itu nilainya beda. Kalau kita hidup di satu zaman yang ruwet, banyak fitnahnya, banyak sumpeknya, banyak kisruhnya, kok kita masih bisa beramal baik, nilai ibadah ini lebih berkualitas tinggi daripada kondisi yang normal. Artinya amalan yang dilakukan orang di akhir zaman walaupun sedikit, itu bisa nyalep amalannya orang yang dulu-dulu. Loh kok begitu? Karena dulu kondisinya tidak sejelek sekarang. Semakin sulit tantangannya, maka nilai ibadahnya semakin berkualitas. Wirid yang kita baca besok sama yang kita baca wirid hari ini, itu nilainya beda. Kenapa? Karena besok bakal lebih jelek, besok lebih jelek harinya, tapi kita masih istiqomah wirid, istiqomah majelis, istiqomah beramal baik. Kondisi itu semakin sulit tantangannya, kok kita masih bisa beramal baik, nilai amal ibadah ini berkualitas tinggi, kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, hikmah. Jadi kita walaupun hidup di zaman yang sulit untuk selamat, Pak sekarang ini Pak, zaman sekarang ini, selamat tidak lihat haram itu sulit. Selamat tidak hayal maksiat itu sulit. Orang mau selamat dari uang riba itu sulit. Orang mau selamat dari uang bank itu sulit. Orang mau selamat daripada nafsu bukan pada tempatnya itu sulit. Kondisi yang sulit ini kalau kita bertahan, tidak terbawa dengan suasana, tetap istiqomah wirid, sholatnya patang 5 waktu di masjid, jumatannya tetap soft pertama, rutinannya tidak pernah absen, punya rezeki lebih, masih ingat sama yang lapar di luar sana. Kondisi hati yang seperti ini, amal ibadah yang dilakukan ini akan berkualitas tinggi dan nilainya tinggi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ummati kalmatar, umat saya itu bagaikan air hujan, la yudra awaluhum khair am akhiruh. Umat saya ini kayak udan, taman udan, tuh beres. Tidak ada yang tahu yang pertama yang baik atau yang terakhir. Wah, kita ini tidak bisa nyalep orang dulu-dulu, Beb. Kata siapa? Bisa. Wali di zaman sekarang ini bisa lebih wali dari zaman yang dulu. Ulama yang istiqomah ngajar ikhlas tanpa ambisi dan tanpa tendensi dan tanpa apapun misi dan ambisinya, dia murni karena Allah Ta'ala, itu nilainya lebih tinggi daripada ulama yang dulu. Kenapa? Umatnya Rasulullah ini kayak hujan. Hujan tuh kalau turun tidak tahu yang pertama yang baik atau yang terakhir. Yang bisa numbuhkan tumbuhan itu hujan yang pertama netes atau jangan-jangan tetesan yang terakhir. Hati-hati ikhwani, orang di akhir zaman seperti ini yang tidak terbawa dengan suasana tadi itu, tetap istiqomah, jangan-jangan nanti ketika dia meninggal dunia pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang dulu-dulu. Maka jangan menyalahkan umatnya Kanjeng Nabi ini yang akhir-akhir zaman seperti kita nih kari-kari. Kita nih lempamane kopi kari leteke gitu nggih. Wis iki wis injury time dunya iki, Pak. Kita nih tinggal letek-letek nyetok wis elek-elek tok. Pak minta maaf, dulu orang kalau ketahuan pacaran, ketahuan zina, malunya setengah mati. Malunya wisin setengah mati. Saiki goncengan kalau ngidul ning ngarepe bapak biasa.
Kadang-kadang yang ngarepe kiai ini biasa di player meneh. Rem. Beb, iki sapa sing digawa iki? Masya Allah anak tonggo digonceng ngelendi. Dulu malu Pak, perempuan-perempuan dulu tuh malu izin. Saya gak. Dulu orang tuh kalau pakai uang bank kepepet, nemen baru JP duwe rentenir. Saiki gabut nih ngoman download aplikasi cair gitu. Kurang kerjaan ini. Kayak tuku rokok, nggih bank ngelendi iki. Anu nge pahit iki terus JP online ngono tok. Ya Allah. Dulu mau beli minuman keras sulitnya setengah mati. Wih, saiki dijual bebas. Fakta Pak. Dulu perempuan itu kalau buka auratnya malu setengah mati. Sekarang yang nutup aurat malu. Ya apa caranya walaupun nutup aurat bodinya tetap kelihatan. Ini sudah fitnah ini. Mau gimana lagi? Nah, kok kita dalam kondisi tidak enak ini, wirdul latifnya tetap dibaca, rotepe diwaca, istighosahnya tetap istiqomah, sholawatnya tetap istiqomah, sembahyangnya tetap pateng. Oh, nilainya lebih hebat dari yang sebelumnya. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Belum tentu. Nah, ini dikatakan di sini bahwa akhirnya. Tapi sebaliknya, orang yang dia itu tidak terlalu ambisi, maka dia akan mendapatkan ketenangan, kata beliau. Belum lagi masih ada tantangan untuk menjaga harta yang dia punya. Belum lagi harus apa? Tanmiyah. Apa tanmiyah itu? Mengembangkan hartanya. Sudah punya uang, ya apa caranya berkembang terus. Belum hafid, menjaga. Dulu belum kaya, rumah ini kalau Pak kuncinya blong dijarno. Tambah sugih, Mbak. Iki kunci ini tuku sing anyar wis. Saya gak lega, kayak gembok. Saya gak tenang, pagere diluwurno. Gembok maneh. Kurang kayak CCTV, kurang aman, satpam. Tambah sugih, nyewasu gitu nggih. Untuk jogo. Saya gak tenang aku beb, tuku singo momene. Kabehno sakabun binatang pindah rumahmu. Akhirnya tambah ke duit tambah bingung. Biyen tonggo ning omahe, Waalaikumsalam langsung jagongan ning teras. Saiki gak harus melewati lapis 1, lapis 2. Karisoro. Apa ketemu biain ana lapis 1, lapis 2. Ya Allah, biyen saya gak duwe apa-apa, Beb, ambek aku ngopi ning warung sebelah, Beb. Saiki apa ning omahe, Beb, lapis 1, lapis 2, tanda tangan janji Allah Karim. Tambah repot. Dan dia semakin gelisah, banyak orang gelisah. Wah, butuh bodyguard. Siji loro, kayak mau iku. Akhirnya nggo bodyguard mobil. Wah, numpak Avanza gak aman. Tuku mobil anti peluru. Suwi-suwi, aduh, akhirnya sumpek. Akhirnya curiga sama istrinya, curiga sama anaknya. ATM-nya jangan sampai ketahuan istri. Baik sampai ketemu bojo, Beb, noleke dihitung, mari aku. Akhirnya curiga sama istrinya, curiga sama anaknya. Apa yang didapat? Mana tenang yang dia harapkan itu mana? Tidak dapat. Semoga hati kita diselamatkan oleh Ta'ala ya. Nah, tapi sebaliknya orang yang dia itu kurang dari ini semua, dia akan mendapatkan ketenangan ya. Orang yang tidak terlalu ambisi, dia akan tenang, hidupnya bahagia, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala kulli hal, insyaallah besok pertemuan akan datang kita akan bahas masalah fuqara wal masakin. Ini kan semari wong sugih. Iku wong miskin. Kenapa mereka dapat ketenangan? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin hati kita dibersihkan oleh Ta'ala ya. Dikasih rezeki yang barokah sama Allah Ta'ala. Ya Rabbi, kalau memang kita dijadikan orang kaya ya Allah, jangan sampai hati kami tercuri ya Allah. Jadikan kami orang kaya yang manfaat, yang loman, yang bisa membantu saudara-saudara kami ya Rabb. Semoga berkah majlis ini yang seret rezekinya diberikan luas sama Allah Ta'ala. Yang tidak tenang hatinya diparingi tenang ya Allah Ta'ala. Yang di majlis ini yang punya hutang piutang, semoga diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Yang kaya, yang eman sama hartanya, semoga dibangunkan hatinya sama Allah Ta'ala. Dan kita minta sama Allah Ta'ala, semoga umur kita tambah usia, semakin baik keadaan kita. Dan harapannya kalau memang tiba saatnya kita meninggalkan dunia yang fana ini, setiap majlis kita minta sama Allah Ta'ala, semoga pertemuan demi pertemuan menjadi sebabnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bi khair wal afiyah, kumpul dunia akhirat bareng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum ya salihah. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين يا تواب تب علينا يا تواب انظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب يا الله يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا ارحمنا وانظر إلينا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واتم نصرنا وانت راض عنا في خير ولطف سيد الأبيض صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Mugi-mugi dadi ilmu yang barokah manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada minni wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.